MU nyesel nggak buang Elanga? Kalau gue lihat dari semalam sih harusnya nyesel ya. Mungkin Bung Aldi sedang memproyeksi Arsenal ya. Arsenal kan lawan Real Madrid nih minggu depan sama tuh. Arsenal juga cuma menang sekali dari 5 ke depan. Hati-hati aja. MU nih bahaya nih karena di akhir tahun ini 2025 Hmm? bakal uang kasnya Hmm? kosong nih. Ini berarti MU terancam Hmm. bangkrut nih. Kayaknya kalau bangkrut, Yang duluan mangkrak hmm. IKN dulu apa stadion baru MU ini yang bakal mangkrak dulu. Waduh, waduh. Berat. Gue sih percaya sih MU tuh kayaknya nggak akan bangkrut gitu. Soalnya paling nggak ormas-ormasnya nggak bakal minta THR soalnya. Soalnya kan itu sekarang Waduh. udah jadi budaya kan katanya. Beda Baru culture Manchester ya, lempuk. lebih beradab gitu Hmm. untuk supporter bola di situ. Nggak ada. Jadi bangke. Jadi maksud lu yang minta THR Nggak ada. itu nggak beradab. Welcome back again to podcast Double Pivot dan ini adalah edisi spesial Lebaran ya, di mana gue mengundang ada Willy dan Arung yang tidak Lebaran Nggak. Coro karena kayaknya nggak semangat kan ya. Kenapa deh? eh semangat lah karena gue melihat setelah Lebaran ternyata sama aja ya. Gue melihat MU yang sama-sama lucu nih jadinya. Tadinya gue kira setelah Lebaran di hari yang baru ini, di hari yang fitrah, MU akan bangkit menghancurkan Nottingham. Kok sama aja sih, Will, Rung? Aduh, Dari aduh, aduh, aduh. dari Willy dulu deh, gue pengen tahu. Aduh, gimana ya? MU tuh emang kalau lagi trennya lagi positif kan 5 laga terakhir atau berapa laga terakhir gitu kan habis menang-menang terus mainnya bagus, Bruno lagi gacor, nyetak gol terus. Saat kita ekspektasi tinggi malah dihancurkan. Balik lagi ke Hmm, zaman dulu ya, zaman sebelumnya, zaman biasa di mana MU mhm. dikacangin lagi dijadiin kacung sama Nottingham. Tapi kalau dipikir-pikir ya wajar juga sih karena ini Nottingham Forest yang di sekarang ini peringkat 2 ya, yang mainnya juga lagi Hmm. Nggak tua. konsisten dan bagus banget. Enggak. Peringkat Peringkat dua tiga, Arsenal, peringkat dua. tiga ya sekarang ya? Peringkat 3 berarti. Ya peringkat tiga. Papan atas pokoknya. Pokoknya mainnya juga lagi bagus, Hmm. lagi konsisten lah. Dan ada mantan pemain MU juga yang tampil bagus, yaitu Anthony Elanga. Respect banget ke Elanga. Jadi, Rom, MU nyesel nggak nih buang Apa? Elanga nih? MU nyesel nggak buang Elanga? Kalau gue lihat dari semalam sih harusnya nyesel ya, karena kan MU juga nggak punya cadangan buat pemain yang bisa kayak Elanga tuh bisa lari buat counter attack cepat kayak gitu. Kan udah Ahmad Diallo cedera, terus nggak punya Rashford. Sekarang otomatis cuma tinggal ngandalin Garnacho. Dan Garnacho semalam tuh wasting berat banget. Berapa kali dia dapat Hmm. peluang, buang peluang. Terus dia apa Hmm. namanya coba lewatin lawan nggak bisa lewat. Ya Hmm. itulah kayak apa ya semalam tuh kayak ngelihat benar kayak yang dibilang Willy kayak dia balik ke settingan pabrik di awal-awalnya Ruben Amorim mainnya nggak Hmm. jelas sebetulnya mainnya nggak jelek ya menguasain pertandingan menguasain penguasaan bola tapi itu lagi PR-nya masih ternyata masih belum belum kelar itu penyelesaian akhir Finishing ya, lagi-lagi Hmm. ya. Hmm. Padahal ini sih secara defense gue denger katanya Leny Yoro main lumayan baik ya, Leny Hmm. Yoro. Cuma bagus lagi-lagi lagi-lagi pemain kesayangannya Felix ya yang nggak ada ya, Felix sama Willy. Andre Onana yang siapa katanya Andre Onana nggak bisa nahan tendangannya Elanga. Baru berulang tahun loh, Tapi BTW. ulang tahun oh ya sebetulnya siapa sih? kesalahannya siapa Hah? Onana Onana, oh iya. sebetulnya kesalahan pada golnya Elanga tuh bukan Onana sih lebih ke arah ini Hmm. antisipasi serangan balik kan golnya awalnya dari Hmm. corner kan MU dapat corner terus kebuang si Elanga dapet Garnacho ngejar nggak kena terus di belakang adanya Mazraoui sama Dalot atau sama siapa gitu dan si Mazraoui coba nutup yang apa pemain Nottingham yang ikutan naik nah yang satu nih nggak Hmm. bisa tutup ruang tembaknya si Elanga jadi kebobolan Ya. jadi Tapi kan sebetulnya satu-satunya kesalahan MU di laga itu ya itu doang Nottingham Betul. Forest tuh nggak bisa ngapa-ngapain serius nggak bisa ngapa-ngapain Ya. satu-satunya kesalahan MU itu di situ dan satu-satunya kekurangan MU semalam cuma nggak bisa finishing kesalahan dan kekurangan tuh ada hal yang beda ya Dan shootnya Elangga tapi kan menurut gua juga bagus sih. Itu nggak pakai kaki ya terkuat dia loh. oh, Dan agak agak ke hmm, samping lah, walaupun banyak yang nyalain Onana kan, itu shootnya agak-agak ke samping enggak gawang gitu. itu Hmm. shootnya nggak bisa diselamatin even Ya. Peter Cech pun nggak bisa even Manuel Neuer Oliver Kahn Lev Yashin Gianluigi Buffon nggak akan bisa ya ngamatin Tapi ya kalau tapi kalau kata posturnya agak Fans tinggi Martin bisa Pas menurut bisa. gua.
Aduh, Masih sudah maksa agak nih. tinggi. Tangannya kurang Masih panjang ya, maksa. tangan kurang panjang. Kata seorang pandit, tangan yang mana kurang panjang. Ngaruh, ngaruh. Tapi ngaruh lah, kan reach-nya kan. Iya. Tapi Iya, sebenarnya iya. di luar itu ya, Nottingham memang kan tim yang ini ya, tim kuda hitam ya. Maksudnya selain MU, City juga kalah kan sebelumnya. City kalah, Kalah, terus Liverpool juga satu-satunya kalah. kekalahan musim ini ya. Kalahnya Iya, juga di sama Nottingham Anfield Forest lagi. juga. Di Betul, Anfield, jadi di sebenarnya Anfield lagi. iya, jadi sebenarnya udah lumayan agak di-expect juga gitu. Yang masalahnya adalah Liverpool setelah kalah sama Nottingham bangkit. City kalah sama Nottingham Mhm. bangkit. MU-nya bangkit nggak nih? Karena menurut salah satu pandit, Aldi Bawazir, sebut aja lah namanya. Katanya termasuk laga lawan Nottingham, terus lawan siapa ya? City, City, Newcastle, sama Sudah Lyon ya, City. 2 kali ya. Ya kan, City, Newcastle, Mhm. Lyon 2 kali. Total 5 match. Katanya dari 5 match itu, MU cuma mungkin menang satu game doang katanya lawan Lyon. Gimana nih menurut Ya. Agung nih? Setuju nggak nih? Menurut gue sih, mungkin Bung Aldi sedang memprojekting Arsenal ya. Arsenal kan lawan Real Madrid minggu depan sama tuh. Arsenal juga cuma menang sekali dari 5 ke depan. Hati-hati aja. Nah, kalau soal MU sih, kalau ngeliat penampilan MU yang inconsisten musim ini, menurut gua sekali menang mungkin nggak juga. Mungkin Eh, bisa 2 kali menang. Karena kan lawan Manchester City, kalau lihat MU mainnya ketika lawan tim besar, Nottingham kan sekarang termasuk tim peringkat 3 ya. MU bisa menguasai pertandingan, minusnya nggak bisa golin. Lawan City hmm. menurut gue MU bisa ngelawan, seri lah, nggak Wow. mungkin kalah. Atau nggak mungkin kalah lah. Sombong banget. Hmm. Nggak. Tapi menurut gue sih MU nggak akan kalah lawan City sih. Paling seri. Terus lawan Tapi kalau Lyon, Lanyong, apa? ya Lawan Lyon kan, mungkin kan seri di Prancis, eh, di Old Trafford menang. Hmm. terus lawan Newcastle, Lawan Newcastle kayaknya sih menurut gue ini kalah kalau nggak imbang. lah kalau kayak gitu berarti bener dong, menang kan cuma sekali. Gimana sih lu? Berarti lu setuju Lawan dong lawan sama City, Aldi? lawan Iya. Oh, lawan City, City lawan City menang. gue pikir Iya. menang. Lawan City menang. Will, setuju nggak Will? Berarti aku bilang minimal 2 kali menang lah minimal. Lu gimana? Tentu Memang dua kali menang. sebagai fans ya setuju-setuju aja dan optimis ya tentunya. Apalagi di Europa League sih. Setuju sama setuju sama Ah, aku nggak Pak Aldi nih? aku setuju Maru maksudnya. Apalagi di Europa League kan Oh, kita King of Europa League saat ini statusnya belum terkalahkan Yoi, dari grup stage sampai belum babak terkalahkan. tuh. Dan biasanya eh, ya seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau lawan tim besar tuh semangatnya tim MU itu makin berlipat dan mainnya makin bagus. Dan pasti lawan City kita akan menunjukkan itu lagi. gila, pede banget nih. Demen nih gue yang gini-gini nih. Kapan sih lawan City? Gue jadi pengen Ming bahas reviewnya nanti. weekend kayaknya, weekend ini ya. Oh, weekend ini. Ya, ya, Oke, ya. gua Weekend ini ya. akan sangat menantikan nih. Kalau sampai lawan City nggak menang nih. Oke, tapi MU Tapi berarti lu berdua hmm, yakin ya di setidaknya 4 laga ke depan ada 2 kemenangan gitu. Masalahnya adalah MU lima kan, dapat saat ya kan termasuk Nottingham. 5 laga Nottingham kan kan. udah nggak menang. Oh, Iya, 5 laga. termasuk Oh, Nottingham udah masih maksudnya. Termasuk Nottingham. Gue Nottingham. kira gue Iya. gue kira setelah ini. Ya udah lanjut. Enggak. Dia bilangnya konteksnya adalah termasuk Nottingham di 5 laga cuma bisa menang sekali. Cuma masalahnya adalah MU ada Mhm. masalah nih. Gue dapat rumor dari Apa? Felix. Felix bilang katanya Bruno Fernandes nih mau ditawar sama Real Madrid nih. Lu berdua gimana nih ngelihatnya nih? Bebas dan mau siapa dulu dah. Willy dulu ya, Willy dulu, Willy dulu. Wah, gua melihat ini Hmm. dari sisi objektif ya. Jadi Bruno ini udah menurut gue cukup berjasa banget di MU dari era Solskjaer. Dia udah berjasa banget, udah giving his best, selalu jadi pemain yang paling konsisten. Dan kalau emang udah saatnya dia pergi, ya gue sih lepas aja Rido. Walaupun dia tuh pemain yang bagus banget gitu. Walaupun sebenarnya ada hati kecil nggak rela ya, karena dia ya tadi bagus banget dan nggak ada penggantinya nih di squad saat ini. Tapi kalau dipikir-pikir kan MU ini lagi butuh duit, BU banget. Dan Hmm. kita jual ke Madrid Hmm. dengan harga tinggi kan kita bisa start fresh nih bersama Ruben Amorim. Jadi it's no problem lah. Dan juga gak bakal gua hujat kok kalau lu pindah ke Madrid. Karena udah waktu kalau emang udah waktunya tepat gitu kan kayak Ronaldo, kayak dulu Van Nistelrooy gitu. Udah pindah ya udah, lu bakal dikenal sebagai legend, legend gitu. Rung, 2 pertanyaan buat lu, Rung, dari statementnya Willy. Menarik nih. Apa? Pertama, emang Apa? Bruno udah jadi legend? Pertama.
Pertama Bruno Hmm. udah jadi legend kan? Dulu apa lagi? Lupa lagi gue. Ya udah dulu jawab dulu deh. Yang Bruno udah jadi legend belum menurut lu? Untuk sampai ke status legend kayaknya menurut gua udah sih. Karena Oh udah. Bruno tuh uh, Bruno tuh meninggalkan sesuatu yang lumayan lah di tim ini kalau misalnya dia pergi ya. Dia sekarang tuh udah golnya udah hampir 100 kan di United, gelandang dalam kurun Oh. waktu kurang dari 5 5 tahun, tapi tahun. golnya udah hampir 100 tuh. Hmm. 5 tahun tuh keren, dan dia hampir nggak pernah absen kecuali kecuali kena kartu akumulasi sama kartu merah. Dia Tuh, nggak pernah cedera kan. betul. Itu tuh Iya. menurut gua layak lah dia jadi legend, apalagi dia kapten kan sekarang. Walaupun mungkin level kepemimpinan dia nggak ada di levelnya Roy Keane atau levelnya Eric Cantona Tuh. atau Gary Neville, tapi Bruno tuh menurut gua layak masuk Hmm. jajaran legend. 2 trofi kan. Mungkin mungkin kalau di kalangan fans Liverpool, gue jadi keinget mungkin kayak Luis Suarez ya. Istilahnya Ya, istilahnya di masa-masa kegelapan tuh dia dia paling stand out gitu kan istilahnya kan. dia di masa kegelapan dia adalah secercah lilin, secercah cahaya Wih, lilin. iya. Tapi menarik nih, Ya, kata ya. Willy tadi MU ini lagi BU Apa? kan, lagi Hmm, BU, lagi butuh butuh uang nih. Sedangkan gue dapat kabar hmm, kata Radcliffe ya, Sir Jim Radcliffe, Sir Jim Radcliffe dia hmm, bilang MU ini bahaya nih karena di akhir tahun ini 2025 bakal hmm, uang kasnya hmm, kosong nih, udah nggak ada duit. Jadi hmm, kayaknya untuk operasional hmm, bakal pakai uang sakunya dia. Ini berarti MU terancam hmm. bangkrut nih, Bill. Saya pilih dulu, nanti tutup Arung nih. Bang Arung aja ini yang jawab. Arung dulu. Iya, Oh ya Bang. udah ya, Enggak, Mas Arung boleh. aja yang jawab. Oh mau Arung aja ya Oh, udah. Iya. iya udah. Kenapa? Bangkrut. Kayaknya kalau bangkrut sih enggak. MU lagi efisiensi aja kayak sebuah negara di Katulistiwa itu. MU lagi efisiensi, lagi mau bangun stadion yang katanya stadionnya nanti akan mengenerate income. Nah itu kan persis tuh kayak sebuah negara di Asia Tenggara, ya kan? Efisiensi Oh mas, anggaran dialihkan ke yang lain untuk generate income kan kayak gitu. Nah, maksud lu IKN soal maksud lu? lo bukan IKN, sebuah Konoha, holding, Konoha. membangun sebuah holding, super Oh. holding, Hmm. membangun Cuma sebuah ya, super holding yang apa? cuma ya kalau ngomong Cuma tadi apa? IKN, yang kan, kan yang satu mau bangun IKN, yang satu mau bangun apa Hmm? New Trafford ya. Pertanyaan gue gini New loh, Travel dulu apa? iya kan New Trafford kan namanya. Yang Pertanyaan gue Trevor. gini loh, Hmm, kenapa jadi yang Trafford? apa? Ya udahlah, oke Stadion baru MU. Yang Eh. duluan mangkrak Hmm. IKN dulu, apa Stadion baru MU ini yang bakal mangkrak dulu? Waduh, waduh. Berat, 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 berat. Stadion MU yang bakal mangkrak 2030 kan lama tuh. Oh, Ikan kan udah jadi, tinggal Ya, oh ya. ditambahin aja. Nggak masa mangkrak sih? dong. Pertanyaannya dihuni apa Apa? enggak itu belakangan. Masa Tapi kan Oh, udah sih? jadi. Nah, kalau stadionnya MU ini belum jadi, belum peletakan batu pertama, belum fondasi. Nah, kalau soal BU memang MU BU banget. Dari ini Ratus kan mengaku itu kesalahan dari manajemen sebelumnya, sama lah kayak Barcelona. Mungkin hmm. pada akhirnya kan ngejual pemain, tapi kalau ngejual Bruno, well, ya sama kayak Lili. Kalau sudah waktunya pergi ya pergi. Nggak ada pemain yang nggak bisa digantikan. Tapi Hmm. untuk saat ini, sepertinya kalau MU harus melepas Bruno, mau ngedatengin siapa? Klub-klub lain akan mikir ketika MU melepas Bruno, otomatis mereka butuh seorang superstar baru, mereka butuh sosok yang baru, dan ini bisa jadi efeknya nanti kayak waktu Barcelona mau datangin Ousmane Dembele. Hmm. Waktu itu kan Barcelona ngejual Neymar mahal. Terus Hmm. Dortmund ngeliat nih, oh si Barcelona nih butuh butuh pemain gue, ya udah gue jual mahal. Takutnya ini nanti kayak gitu. Ketika Hmm. ngejual Hmm. Bruno, klub lain ngeliat MU butuh banget pemain, harganya dinaikin gede-gedean, ya udah makin BU lagi. Makanya kalau mau jual Bruno itu dulu deh, jangan sekarang, tahun depan aja. Hmm. Atau kalau Tapi kontrak ya, udah habis. Ini T- apa? tapi ya Will ya, gue sih percaya sih MU tuh kayaknya nggak akan bangkrut gitu. Soalnya paling nggak ormas-ormasnya nggak bakal minta THR soalnya. Soalnya kan itu katanya Waduh. udah jadi budaya kan katanya. Bukan gue yang ngomong loh ya, bukan gue yang ngomong. Ada orang Nggak penting ada. bilang kalau ormas minta THR itu budaya gitu katanya. Gue Oh, yakin dia nggak ada, yakin Iya, gue. Jadi aman. iya, iya, Manchester nggak ada forum Manchester bersatu, atau iya. nggak ada Beda forum culture Manchester ya. lempuk,
lebih beradab gitu Mm-mm. klub supporter bola di situ. Nggak ada Hmm. nggak ada pemuda Manchester. Willy bangke. Jadi maksud lu yang minta Nggak THR ada itu nggak beradab gitu maksud lu? nggak ada front pembela Manchester. Bangke. Udah tutup aja, bahaya banget ini. Aduh, Tapi bahaya. intinya, Wah, tapi Eh, nggak gini. Gue coba kapin. Tapi gini. Intinya ah, adalah kita percaya MU bangkrut sih enggak lah ya kayaknya ya. Apalagi yang nggak gue dengar si Radcliffe bakal ngeluarin duit sendiri kan istilahnya kan. Ya, jadi harusnya aman. Cuma udah. mungkin kalau Bruno emang pro kontra sih. Kalau Bruno cabut, pertanyaannya siapa nih yang bakal jadi bintangnya MU nih? Ya mungkin kalau gue sih mikirnya mungkin Amad Diallo mungkin. Kalau gue mikirnya, tapi Hmm. memberikan beban sebesar itu ke pemain semuda Amad Diallo kayak nggak fair juga sih. Iya. Jadi MU Iya. harus pintar-pintar di Hmm. bursa. Oke lah, itu aja Hmm. dulu. Kita akan balik lagi di episode MU lawan City ya, Bang ya, habis ini ya. Betul. Ya, MU boleh. lawan City. Boleh. Maksudnya, gue rasa netizen juga menantikan Felix Wah, juga nih, pengen tahu statement-statement pedasnya Felix wah. kalau sampai MU Eh, kalah lagi. lo Oke, nggak ada prediksi skor apa? Nggak ada prediksi skor apa? oh mau ya boleh silakan. Tadi di mana sih? Jangan. Nggak Dia Old Trafford, apa-apa. Old Trafford. dia ngajak dia nggak mau. Oh, Ya udah, Old Trafford. Prediksi gue adalah ini menang 2-1. berapa? Dua Skor tadi berapa? satu, Buat 2-1. Buat buat MU. Buat buat MU lah. Kan gue udah bilang MU gak kalah. MU menang buat MU. Oke. 2-1. Kalau main di Old Trafford ya, oke. Hmm. Willy berapa Main Old Willy? Trafford. Sama sih gue 2-1. Kalau nggak ya 1-0 tipis-tipis lah kayaknya MU menang. Oke. Suka nih gue nih sama optimis nih. Jadi kan kalau kalah kan enak nih ngehajarnya nih. Udah, ya netizen kita tutup aja. Thank you banget yang udah dengerin episode Yo, dari podcast ini. Gue hampir salah sebut lagi ya, podcast Double Pivot sampai detik ini. eh kita tunggu komen prediksi skor MU versus City ya di kolom Ya. komentar. Nanti yo, akan kita bacakan. Oke, langsung jangan lupa follow, like, subscribe ya Will ya. Di sosmed kita Yoi. di yo. Double IG, TikTok, pivot. dan YouTube. Ternyata, bye. Dah. Oke.